Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video ini akan mengisahkan tentang balasan orang yang putus asa akan rahmat Allah dan orang yang membuat orang lain putus asa akan rahmat Allah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang fasik yang berharap kepada rahmat Allah ia lebih dekat dengan Allah daripada hamba ahli beribadah yang putus asa akan rahmat Allah. Dikisahkan dari Zaid ibni Aslam dari Amr berkata, di suatu negeri ada seorang pemimpin negara yang rajin beribadah kepada Allah. Mampu mengendalikan hawa nafsunya, namun ia pernah membuat orang lain putus asa terhadap rahmat Allah. Ketika si pemimpin negara ini meninggal dunia, ia bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Tuhanku, apa pahalaku di sisimu?" Allah menjawabnya, "Bagianmu adalah neraka." Sontak ia terkejut mendengar jawabannya. Kemudian pemimpin itu bertanya lagi, "Ya Rob, di mana ibadahku dan ijtihadku?" Allah pun menjawabnya, "Sesungguhnya kamu itu telah membuat manusia putus asa akan rahmatku ketika di dunia. Maka hari ini aku memutuskan kamu dari rahmatku." Diriwayatkan dari Abi Hurairah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya ada seorang laki-laki ia belum pernah melakukan kebaikan sedikitpun, kecuali keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Abi Hurairah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya ada seorang laki-laki ia belum pernah melakukan kebaikan sedikitpun, kecuali keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ajalnya tiba, laki-laki itu berkata kepada keluarganya, "Jika aku mati, maka bakarlah aku dengan api hingga kalian memanggilku Abu. Kemudian buanglah aku di lautan pada saat angin besar." Lalu keluarganya melakukan apa yang diwasiatkannya. Ketika laki-laki itu telah berada dalam genggaman Allah, Allah berkata, "Apa yang kau bawa?" Laki-laki itu menjawab, "Aku takut terhadapmu." Lalu Allah mengampuninya. Atas hikayat ini, bahwa pada zaman Nabi Musa alaihi salam, adalah seorang laki-laki meninggal dunia. Namun, orang-orang enggan untuk memandikan dan menyolatkannya, karena kefasikan si laki-laki yang meninggal itu. Kemudian orang-orang mengikatnya dan membuangnya ke tempat pembuangan kotoran. Lalu Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, dan berkata, "Hai Musa, telah meninggal seorang laki-laki di suatu tempat di tempat pembuangan kotoran. Dia itu kekasihku. Tidak ada satu orang pun yang memandikannya, mengafaninya, menyolatkannya. Maka pergilah engkau Musa, pandikan ia, kafani ia, solatkan ia selayaknya manusia mulia pada umumnya." Setibanya Nabi Musa di suatu tempat itu, ia bertanya pada penduduk sekitar tentang si mayit yang dibuang ke tempat kotoran. Mereka menjawab, dan menceritakan bahwa mayit itu semasa hidupnya tidak pernah melakukan kebaikan. Ia orang fasik. Musa berkata, "Di mana tempat kalian membuangnya, tunjukkan padaku. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku, beritahu aku di mana mayit itu." Kemudian mereka pergi menunjukkan keadaan si mayit. Ketika Musa melihat keadaan si mayit di tempat kotoran itu, orang-orang membicarakan keburukan perilaku si mayit di masa hidupnya. Maka Nabi Musa berbisik dalam hati kepada Allah, "Ya Allah, engkau menyuruhku untuk mengkafani dan menyolatkannya. Sedangkan kaumnya telah menyaksikan akan keburukan perilaku di masa hidupnya. Engkau yang maha mengetahui akan kebaikan dan keburukan seseorang daripada kaum itu." Allah menjawabnya, "Ya Musa, sungguh benar apa yang dikatakan oleh kaumnya itu, tetapi aku telah memberikan syafaat ketika ia menjelang kematiannya." Sahabat yang dirahmati Allah, itulah hikayah dalam hadits Nabi. Semoga kita semua selalu berada dalam ridho dan rahmatnya. Video ini mengajarkan kita untuk tidak pernah putus asa. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum